Nah, dengan memilih satu tempat kursus itu, fasilitas yang didapat apa sih, Rin? Nah, karena aku tuh nggak, jadi ada dua gitu, ada yang Ya. sama, ada yang camp sama non camp. Terima kasih telah klik video dan audio dari Ari Area. Semuanya ada di sini. Semoga menghibur dan bermanfaat. Terus biasanya kalau anak camp dengan non camp itu kalau di kelas bakal disatuin nggak? Iya, disatuin. Oh, bakal Disatuin. Kalau misalnya belajar mah ya biasa aja, Oh, biasa sama disatuin. aja. Ternyata itu tuh kok lebih lelah dari zaman skripsi, cuy. Oh. Lebih lelah. Jadi aku start tuh dari jam setengah 6 apa jam 6, selesai itu sore. Dan malamnya tuh nanti ada yang namanya study club gitu, fasilitas umum. Fasilitas umumnya, kalau kita misalkan ini tadi yang fasilitas yang di dalam ya, ini fasilitas yang di luar gitu, apa ada nggak? Apa ya, paling kayak sepeda sih, soalnya di sana tuh kan kemana-mana kita sepedahan, jadi di sana tuh banyak banget sewa sepeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang di channelnya Are. Area Semuanya. ada di sini. Oke. Nah, terus kan udah jelas nih, udah tahu lembaga yang dipilih, udah milih kan. Nah, terus nah ini dari Bandung sebelum berangkat ke Kediri, Rina itu naik transportasinya apa? Aku naik kereta sih. Naik kereta ya, naik kereta. Terus pas naik kereta dan nyampe di stasiun Kediri ya namanya ya. Stasiun Kediri itu kesan pertama pas ngelihat Pare itu gimana sih? Apa yang berbeda dengan Bandung? Yang beda pastinya semuanya sih ya. Soalnya kan di sana daerahnya lebih panas. Lebih panas. Iya, lebih panas daerah Jawa Timur. Terus memang pertamanya tuh aku kira tuh di Kediri kotanya. Ternyata tuh beda. Kediri sama Pare tuh. Pare tuh lebih kayak bagian Kabupaten dong ya. kampungnya gitu. Ya kan kampung Inggris Pare kayak gitu. Di sana tuh emang ya lebih sederhana aja sih, nggak ada mall kayak gitu-gitu. Jadi memang yang datang ke sana tuh bisa lebih fokus belajar aja kayak gitu, dan ternyata dikirain tuh dekat. Ternyata dari Kediri kota Stasiun untuk ke Kediri. Pare, dari stasiun itu tuh bisa sampai 45 menit sejam gitu. Itu naik apa transportasinya? Nah, karena aku tuh parnoan, terus aku udah searching di sana ada transportasi online, Oke, ada transportasi online, jadi oke. aku pakai salah satu transportasi online, sebut saja Grab. Waduh, supaya Anda Gitu. di- oh, Terima kasih, tolong Grab. Aku pengguna setia. Kenapa Anda akhirnya milih transportasi online? Karena kan lebih mahal daripada umum kan? Nah, itu jadi ternyata pas udah searching tuh, jadi sebenarnya murahan naik yang Umum. yang tradisional, maksudnya itu kayak yang ojek tradisional atau Itu yang Bandung tradisional. atau yang online tuh ternyata harganya nggak jauh beda. Oh, harganya nggak jauh beda. Terus karena itu kan first banget, Oke. pertama banget, jadi kayak ya udah deh nyari aman dulu aja gitu. Kenapa nggak nanya temennya gitu dari Kediri naik apa ke Parenya gitu loh? Aku tuh terlalu mandiri emang kadang. Oh. Jadi kayak udah langsung searching Oh, ya gitu. udahlah. Searching emang di internet tuh ada misalnya harganya tuh berapa dan emang nggak terlalu jauh. Terus kan kalau misalnya naik itu kan kita bisa nge-tracking si petanya juga kan. Oke. Siapa tahu ada yang mau nyulik kan, takut. Coba tanya Dora dong. Nah, gitu. Oh, jadi dari stasiun ke ke Parenya itu sekitar 45 menit, ya kan? Nah, terus berarti waktu nyampe di sana apa yang dilihat? Jadi pas datang ke sana tuh langsung ke tempat kursusannya. Jadi ketika ketemu teman-teman baru di sana tuh mereka tuh justru lebih prepare tempat tinggal Wow. daripada kursusan. Jadi mereka tuh ada beberapa orang yang lebih baik datang dulu nyari kursusannya ntar, tapi nyarinya tempat tinggal duluan. Oke. Kalau aku kebalikannya. Jadi nyampe sana tuh Heeh. belum tahu nginep di mana. Oke. Kayak ya udah gitu, bawa-bawa tas, Oke. datang ke kursusannya, ternyata hari itu juga placement test. Jadi tasnya itu ditaruh masih di depan. Oh, berarti kamu tuh nggak langsung betul-betul dadakan banget ya Iya. hari itu juga itu ya? Karena ngelihat di internet tuh kayak kurang gitu loh. Kayak kurang ini. Kayak kurang sih tempat-tempat nginepnya. Oh, Jadi kayak iya. aku mendingan lihat face to face aja Oh, gitu. langsung kayak survei Lihat, gitu ya. langsung lihat aja daripada udah bayar terus nyesel. Yang penting tuh aku mikirinnya, yang penting kursusannya tuh aku udah di kursusan yang tepat gitu loh. Oh, oke. Kayak gitu. Oke. Nah, dengan memilih satu tempat kursus itu, fasilitas yang didapat apa sih, Rin?
Nah karena aku tuh nggak, jadi ada dua gitu, ada yang Ya. sama, ada yang camp sama non camp. Oke. Aku milihnya yang non camp kan, Oke, kayak bedanya? gitu. Bedanya kalau misalnya yang camp kan udah include camp gitu, Ya, oke. terus udah ada programnya juga, jadi ada Camp kayak itu maksudnya camping tempat atau- tinggal. Oh, Udah berarti ada. istilahnya camp di sana ya? Iya di sana tuh istilahnya camp, udah ada tempat Oh, tinggalnya. kirain camping gitu. Enggak, Enggak. tidak. Oh, saya kan tidak tahu, jadi wajar bertanya ya. Iya daripada salah alamat ya, Iya, benar. betul-betul. Ya udah ada kayak Kamu non-camp toiletnya. ya? Iya aku non camp. Terus di sana tuh kayak English area Oke. kayak gitu. Udah ada beberapa lembaga tuh kalau malam-malam tuh ada kegiatan lain kalau misalnya camp, supaya lebih cepat gitu loh bisa bahasa Inggrisnya. Oke. Nah kalau misalnya yang non camp kayak kos-kosan gitu aja gitu. Oh, oke. Dan jamnya tuh beda-beda. Kalau misalnya rata-rata tuh lembaga tuh misalnya jam 10 tuh udah harus pulang, karena Oke. aku anaknya mencintai kebebasan ya. Oh. Wow. Main juga gitu pengen. Ya biar nggak stres ya. Mm-mm. Oke. Akhirnya memilih yang Non-camp. non camp kayak Oke. gitu sama. Oke. Ada benarnya sih, karena kan kemarin juga teman aku, bedanya dengan kamu tuh teman aku dia camp. Dan dia banyakan kan sekamarnya. Iya, Nah kalau banyak non kan. camp tuh kita bisa milih gitu, misalnya mau yang berdua, apa bertiga, atau misalnya yang sendiri. Cuman ya memang harganya beda-beda gitu. Dari segi harga beda. Beda. Lebih murah yang camp jelas. Lebih murah yang Iya. yang camp. Mm, Oke. hitungannya. Terus biasanya kalau anak camp dengan non camp itu kalau di kelas bakal disatuin nggak? Iya disatuin. Oh, bakal Satuin. Kalau misalnya belajar mah ya biasa aja, Oh, biasa sama disatuin. aja. Ha. Cuman kalau misalnya anak yang camp mungkin jadwalnya lebih cepat kayak daripada non camp ya. Kayaknya lebih panjang. Beberapa lembaga kan yang kalau misalnya kita udah pulang nih dari kelas ya Ya. udah kan kita bisa istirahat. Ada juga yang tetap program malam atau apa kayak gitu. Oke. Terus startnya mungkin ada yang kegiatannya dari subuh mula kayak gitu. Nah, terus udah itu waktu kamu pertama belajar, kira-kira gimana rasanya di sana? Jadi ternyata lembaga yang aku ambil tuh yang padat banget jadwalnya. Wah, salah ngambil ya. Sumpah kaget banget, kayak shock banget. Emang karena nggak ada kayak lebih schedule gitu ya, Rin? Kayak di jadwal kita jam segini sampai jam segini ngapain? ada sih, ngapain cuman gitu. kan beda-beda ya misalnya tuh si tingkat kesulitannya. Nah ternyata itu tuh kok lebih lelah dari zaman skripsi cuy, Oh, lebih lelah. Jadi aku start tuh dari jam setengah 6 apa jam 6, Wah. selesai itu sore. Dan malamnya tuh nanti ada yang namanya study club gitu, itu ngapain? bisa belajar bareng, ngerjain PR bareng, atau misalnya nanya ke si tutornya sesuatu yang kayak nggak ngerti atau apa kayak gitu. Nah itu tuh misalnya selesai nih jam 4, aku selesai jam 4, istirahat nih, terus nanti tuh si study clubnya misalnya jam 7 sampai jam 10. Iya. Terus kan pasti udah lelah karena seharian. Terus kadang tuh pas awal-awal tuh masih ambis banget belajarnya, masih senang banget Karena belajar masih semangat tuh. dong Masih ya, semangat ada banget motivasi belajar ya. sampai bangun lebih subuh gitu. Wow. Beneran aku bangun lebih subuh buat review karena nggak ada waktu untuk review. Hmm. Bangun lebih subuh buat review sama misalnya ngerjain PR nih. Kalau misalnya udah kelelahan, kelas lagi. Jadi bangunnya tuh buka alarm tuh jam 3 jam 4-an gitu. Udah bangun Oke. buat prepare ngerjain PR. Nah, boleh ceritain nggak detailnya dari kamu bangun pagi sampai kamu tidur lagi itu ngapain aja? Jadi dulu tuh yang pas pertama tuh aku tuh sehari 5 kelas. Wah, Padet banget kan. Jadi ngalahin kampus ya? Iya, kaget dong, kayak ya ampun capek banget. Jadi aku bikin jadwalnya tuh jam 4-an, jam 3 tuh bangun. Oke. Bangun tuh langsung review dulu, ngerjain PR. Oke. Ngerjain PR kalau misalnya udah sampai jam 5 masih belum selesai, berarti mandi dulu sama sholat, nanti lanjut lagi bentar. Oke. Ke kelas tuh, belajar dulu satu sesi, terus ada istirahat. Nah itu biasanya baru sarapan. Oke. Jadi kayak yang udah Jam berapa itu? lesu banget. Jam berapa ya? Istirahat awalnya tuh jam 10-an, jam 9-an. Oke. Kayak gitu. Karena Itu kan baru bisa sarapan. iya, karena kita kan startnya tuh jam setengah 6, sedangkan biasanya tuh yang jualan makanan pagi-pagi itu baru ada jam 6. Itu pun di beberapa titik doang. Oke. Kayak Terus, gitu. Selanjutnya dari jam 9 sampai jam 10 ngapain lagi tuh? Kelas Udah lagi? ada jeda bentar, kita istirahat, Berapa kelas jam? lagi. Jedanya tuh paling lama tuh biasanya sejam lah. Oke, terus Sejam 2 jam lah ya. nah, Kelas lagi sampai sore, sampai siang istirahat lagi. isoma lah ya. Oke. Kelas lagi tuh sampai sore. Kelas lagi Sorenya sampai jam sore. berapa? Aku biasanya jam 4-an. Oke. Jam terus? 4, jam setengah 5 lah. Oke, habis jam 4 ngapain lagi tuh? Aku makan, Oke. istirahat tuh makan, ngobrol-ngobrol lah sama ada temen-temen gitu. Mimicu ya.
minum-minum lucu. Enggak juga, makan-makan berat, makan-makan berat. Mamacu dan makan-makan lucu. Mamacu. Mamacu. Oke. Terus Cute ya Anda. Iya. Udah gitu aku makan ya isoma lagi. Oke. Isoma mandi karena di sana panas. Kebetulan pas ke sana tuh kemarin lagi panas-panasnya. Mandi, sholat. Tidak lupa sholat ya. Iya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya Allah. Study club. Study club tuh gimana sih, kayak lebih kayak langsung buat role play gitu ya atau gimana? Bisa milih sih sebenarnya, kayak misalnya tuh si kelas ini tuh misalnya si kelas 1 kurangnya tuh misalnya di writing, terus anak-anak setuju buat kayak ya udah kita latihan writing bareng, latihan writing. Kalau nggak misalnya ada PR nih, PR-nya tuh suka banyak gitu kan, kebetulan si kursusan yang aku pilih, jadi kita tuh misalnya kayak kamu kerjain part yang ini, aku kerjain part yang ini, kayak ngerjain bareng gitu loh, lebih kayak kerja kelompok gitu. Nah kadang tuh bisa dipanggil tutornya kayak gitu. Itu sampai jam berapa? Sampai jam 10 biasanya maksimal. Nah dari jam 10 ngapain lagi tuh? Biasanya karena udah padet banget tuh, lelah banget. Kalau misalnya masih sanggup untuk belajar lagi nih, kadang masih belajar lagi. Tapi kalau misalnya udah capek, bisa langsung tidur. Oh berarti ada banyak tugas dong ya? Iya. Contoh tugasnya gimana Pas biasanya? awal-awal tuh aku sampai biru-biru, tahu nggak sih? Sumpah kakinya tuh karena kecapean. Sumpah kayak, cuy kok lebih capek daripada zaman skripsi. Kaget Kayaknya banget. lebih kalah daripada anak sekolah SMA, SD, SMP kali ya? Iya, itu padat banget, salah satu kursusan yang paling padat sih. Kayak apakah sempat merasa kayak apakah aku salah memilih kursusan? Nah terus habis itu gimana? Maksudnya kan kalau misalnya jam 10 langsung belajar lagi atau ngerjain tugas gitu? Iya, misalnya ke kamar nih, istirahat bentar, terus kayak ngerjain lagi tugas atau apa, baru tidur. Jam berapa tidurnya biasanya? Di jam 12-an. Oke. Itu dari hari apa sampai hari apa? Senin sampai Jumat sih, Sabtu Minggunya libur. Oke. Berarti itu aja terus ya rutinitas dari Senin sampai Jumat ya. Udah kayak anak sekolah SMA ya, 5 hari belajar Ngeri efektif banget, ya. Ngeri banget nggak sih? Terus masih ada belajar sampai malam kan? Iya, 5 hari belajar efektif ya. Nah, terus kalau misalnya kayak weekend ngapain Rina biasanya? Sabtu Minggu? Main sih, nggak mampu kalau nggak main, stres kita. Iya. Biasanya mainnya itu- sebagai anak chill, tiba-tiba belajar penuh, tentu saja Sabtu Minggu kita main. Jadi kaget. Emang nggak bisa gitu kita kayak kayak ya sesekali bolos lah gitu atau gimana sih? Bisa sih, cuman karena waktu itu tuh pas yang bulan-bulan awal tuh masih kayak yang jiwanya tuh masih yang hawa-hawa belajar banget gitu loh. Jadinya tuh masih yang kayak belajar bener-bener sebulan pertama tuh beneran kayak gitu. Kayak gitu. Ngeri banget sih emang. Berarti Rina dari bulan 8 sampai bulan berapa kemarin? Aku tuh kemarin Agustus, pulang lagi ke Bandungnya itu Januari awal. Januari awal. September, Oktober, November. Berarti Lumayan hampir lama. 5 bulan 6 bulan juga. Cuman ya? aku sempet sebulan gak ngambil apa-apa sih, kayak kelelahan Kayak gitu. kelelahan gitu ya. Sempat kayak apa gitu nggak, kayak homesick gitu di situ? Homesick, sometimes sih, cuman gak terlalu banyak. Kayak gitu. Udah biasa kali ya. Nah, udah itu kalau misalnya Sabtu Minggu suka pernah kayak belajar gitu nggak sih, kayak misalnya takut ada deadline di hari Seninnya gitu? Beberapa temanku belajar sih, kalau aku kayak Sabtu Minggu udah enggak. Udah nggak ya? Udah nggak Males mau. ya? Udah nggak mau, kayak tolong I need a rest banget gitu, kayak butuh istirahat sih. Oh, butuh istirahat. Berarti Rina itu hanya di satu lembaga atau berapa lembaga kemarin? Kebetulan kemarin di 2 lembaga. Bedanya dengan lembaga satu dengan lembaga Nah, lainnya? kalau yang lembaga pertama banget tuh yang bener-bener belajar banget. Nah, yang ternyata yang kedua itu tuh chill. Kayak wah, ternyata ada yang chill, guys. Oh gitu. Iya, dari situ datanglah hawa-hawa main. Tapi biasanya kalau yang pertama konsentrasinya lebih kemana? Maksudnya kan Semua. grammar kah? Semuanya? Semua, cuman lebih ke IELTS. Oh, lebih ke IELTS. Oke. Terus kalau yang kedua? Yang kedua tuh pertamanya tuh ngambil karena pas belajar di situ tuh kayak ngerasa kok basicnya kurang. Jadi akhirnya tuh turun dulu ke bawah ngambil basic. Kayak gitu. Terus memang si kursusan itu tuh apa ya, chill banget gitu loh, lebih santai banget. Akhirnya tuh hawa-hawa malas dan bermain datang. Sesantai apa sih? Kayak gimana kegiatan tadi kan padat banget ya? Coba ceritain lagi dari bangun tidur sampai setelah sampai tidur lagi. Itu gimana? Sepadat itu kan. Iya. Yang tadi yang pertama tuh padat banget kan, kayak bangun subuh, kelas, istirahat bentar buat istirahat doang buat tugas makan. lagi. Itu tuh sambil ngerjain tugas. Misalnya makan nih sebentar langsung ngerjain tugas lagi. Terus siangnya tuh kalau misalnya bisa tidur nih kayak 10 menit 5 menit tuh kayak pengen tidur. Beres. Emang dapat ini ya, dapat sertifikat ya dari situ ya? Iya, dapat sertifikat. Cuman si sertifikat itu kayak misalnya maksimal bolos tuh 2 kali, 3 kali kayak gitu. Baru dapat syarat buat dapat. Iya, baru bisa dapat sertifikatnya. Sama aja kayak mau syarat UAS gitu ya, minimal maksimal 3 kali kayak gitu ya. Kayak gitu sih. Jadi nggak bisa macam-macam juga ya? Iya. Itu lebih kayak kampus gitu, dan tutornya tuh kayak masih muda-muda gitu. Oh, gitu.
Nah, terus yang kedua gimana? Coba ceritain dari bangun tidur sampai tidur Yang lagi. kedua tuh aku masuk jam berapa sih? Jam 7. Oke. Bangunnya Cuman- jam berapa biasanya? Tetap subuh sih karena subuh di sana Alhamdulillah. cepat. Oh, Subuh cepat di ya? sana cepat. Daripada Bandung ya? Iya, kaget dong. Kayak jam 5 tuh udah cerah banget. Terus Kayak jam 5 sholat subuh di Bandung kan kayak udah pagi ya. iya. Di sana tuh jam 4 apa jam Oh iya, setengah 4. lebih cepat ya. Iya, kayak gitu. Terus jam 7 mulai kelas, terus gimana? Jam 7 mulai kelas. Itu nggak sarapan dulu? Enggak, tetap di jam 10 sarapannya. Oh, tetap di jam 10 sarapan. Cuman Terus? yang kedua tuh kebetulan tuh anak-anaknya tuh ngaret-ngaret gitu. Terus akhirnya kayak ya udah deh maksimal kelas jam 8. Jadi kita santai gitu loh. Lebih bisa nyetok kayak misalnya sarapan roti dulu atau apa kayak gitu. Terus habis itu sarapannya jam berapa? Tetap di jam 10 sih ramean sama teman-teman. Habis jam 10 kelas lagi. Iya. Iya nggak sih kelas lagi? Iya, kelas lagi. Oke, sampai jam 12 sampai isoma Sampai lah ya. jam 1. Jam 1 lah ya. Enggak. Aduh aku lupa. Kau Ayo, lupa ya? ayo. Soalnya beberapa kelas gitu loh. Tiap bulan tuh ngambil kelasnya beda-beda. Oh, gitu. Kayak gitu. Tapi berarti Lebih waktunya lebih sebentar. Dia tuh cuman 3 kelas. Oh, 3 kelas. 3 kelas kayak gitu. Tapi nggak Senin sampai Jumat dong ya? Senin sampai Jumat tetap Oh. kayak gitu. Paling malam sampai jam berapa? Jam 10 itu. Jam 10 juga. Soalnya di sana tuh kayak jam 10 udah nggak boleh ada kegiatan belajar mengajar lagi. Oh, gitu. Tapi terus waktu yang kedua itu pas jedanya itu biasanya dimanfaatin buat apa? Kalau Rina Itu lebih santai sih karena tugas juga lebih sedikit. main juga. Lebih ke istirahat kayak ngobrol-ngobrol. Ngobrol-ngobrol Kalau yang awal-awal kan kayak lelah banget ya nggak ada. Saya ngobrol-ngobrol itu cuma ada di kayak cuma bisa ngobrol-ngobrol itu dari maghrib ke isya doang. Ngobrol juga udah malas ya. Mm-mm. Gitu, Tapi biasanya buat kayak mengeluh aja sih kayak ampun capek banget ya lala kayak gitu-gitu. Biasa manusia butuh sambat. Udah sambat. Hmm. Tapi kalau tugasnya juga nggak sebanyak yang Itu pertama santai ya? banget sih, santai banget, ya? santai banget. Terus jedanya tuh jauh gitu loh kayak jadi bisa tidur siang dulu, tidur siang yang sejam 2 jam. Boboci ya. Iya, kelas laginya tuh sore. Jadi Oh, si oke. siangnya tuh kosong. Iya, jam 1 tuh selesai. Baru kelas lagi tuh jam 4. Ya, kayak udah mahasiswa semester akhir lah ya. Enak banget ya. Iya, terus emang kebetulan dapat teman-temannya tuh di yang kursusan yang kedua ini tuh anak-anaknya juga seneng main. Oh, gitu. Satu kelas emang asik semua sih. Alhamdulillah gitu kayak satu kelas asik semua. Cuman ada pasti kita punya circle kecil kan. Nah, Oke, itu tuh iya. seneng main. Oke. Circle-nya circle apa? A, B, C sampai Kita pokoknya jadi tim main gitu sampai sekarang Oke. sih. ya. Jadi di sana itu berapa lama Rina yang kedua? Yang kedua tuh aku ngambil 2 bulan. Oke. Cuman jadi di kursusan yang pertama dulu pindah ke kursusan kedua. Pertama cuma 1 bulan. 1 bulan dulu, terus pindah ke satu kursusan, Oke. balik lagi ke kursusan yang pertama. Kenapa gitu? Karena aku udah ngambilnya tuh paket Oke. dan bisa cuti. Jadi kayak ada cutinya dulu. Biar Cutinya nggak tuh capek ya? maksimalnya tuh 1 bulan. Oke. Terus? Sama biar apa ya, tidak memuai ilmunya. Kalau Iya. kelamaan kan kita suka lupa-lupa. Jadi Benar, maksimal tuh dibatasin sama kursusannya Oke. sebulan. Terus? Udah Habis itu? balik ke kursusan istirahat dulu, sebulan yang istirahat, baru yang terakhir ngambil kursusan yang kedua lagi, Oh, yang chill kedua lagi. Berarti 2 bulan sebenarnya ya. Mm, Cuman kayak diselang-seling gitu ya. Iya. Sebulannya ya itulah ya, emang betul. Jadi kayak ngambil yang capek, ngambil yang santai, ngambil yang capek, ngambil yang santai, agar otak ini tidak meledak. Oh iya, meninggal ya. Totalnya berarti hampir 6 bulan ya. 5 bulan sih. 5 bulan lebih ya. 5 Oke, bulanan. siap. Kita lanjut lagi Rin. Jadi kan tadi Rina udah cerita dari awal sampai akhir lembaga apa yang dipilih, Tentang program lah ya. program apa yang dipilih, terus gimana kegiatan dari bangun tidur sampai tidur lagi kan. Terus apa namanya kelebihan dan kekurangan lembaga tersebut ya kan, nggak usah disebut. Mau disebut Enggak, nggak? jangan, Oh, jangan. Biarkan Oke. merasakan sendiri ya. Oke, jadi yang sekarang aku bakal nanyain tentang lingkungan luar, tentang di Kampung Inggris Pare Kediri ini. Nah, jadi di sana itu fasilitasnya itu apa aja sih kalau untuk mereka-mereka yang siswa yang belajar di sana? Fasilitas umum. Fasilitas umumnya, kalau kita misalkan ya tadi yang fasilitas yang di dalam ya, ini fasilitas yang di luar gitu, apa ada nggak? Apa ya, paling kayak sepeda sih, soalnya di sana tuh kan kemana-mana kita sepedahan, jadi di sana tuh banyak banget sewa sepeda. Terus range harganya tuh beda-beda tergantung Dari berapa di ke berapa? di ada yang 60, 70, 80 segituan sih per bulan. Anjir, murah ya. Per bulan. Kalau misalnya hari itu kalau nggak salah sehari, kalau aku nggak salah sih misalnya ada yang 5.000, ada yang 10.000 kayak Mending gitu. per bulan ya. Iyalah. Oke. Terus sepedanya itu jenisnya apa aja?
Macam-macam sih, ada kalau yang cowok tuh biasanya nggak ada remnya itu, yang kayak Fiksi, fiksi fiksi. gitu. Iya, kalau Oke. cewek itu yang ada keranjangnya biasanya Iya. supaya naruh barang. Sepeda ontel ya. Sepeda ontel ada lagi, Ada kayak lagi. gitu-gitu sih. Ada sepeda yang kayak sepeda gunung yang sporty yang kayak gitu-gitu, macam-macam sih. Beda-beda nggak untuk dari harganya sendiri? Beda dong jelas. Oh, Lebih beda. mahal sepeda sport gitu. Lebih mahal sepeda sporty gitu. Dia bisa sebulan itu 130 sampai 150 ribu. 130 sampai 150 ribu. Nah, cuman ya biasanya tuh mereka ada di rentalnya itu ada bengkelnya masing-masing. Nah, si bengkelnya ini kalau misalnya bannya kempes nih atau apa tuh bisa dibalikin lagi ke si mamangnya dan gratis. Oh gitu. Hmm, Oh iya. Jadi kalau untuk sepeda selain sepeda ada lagi nggak kayak motor gitu atau motor mobil? ada sih, motor sama mobil biasanya buat yang kalau main gitu, misalnya yang apa yang ke Kediri, pengen ke kota atau misalnya pengen liburan kan jenuh kan kalau belajar terus Iya, betul. ya gitu. Kalau motor berapa? Motor itu berapa ya, 12 jamnya tuh kalau nggak salah 30 ribu. Kalau berarti kalau satu hari berapa? 60 60-an segituan biasanya. Berarti yang nggak jauh beda sama Bandung ya? Mm. Kalau itu mobil Mobil tuh seharian fullnya itu seharinya tuh di 300. Kalau misalnya weekend 350. Biasanya segituan sih. mobilnya biasanya rata-rata mobil itulah ya yang biasa dipakai orang ya. Ya, mobil sejuta umat lah ya. Oh, gitu. Nah, terus biasanya kalau Pari Kediri itu seluas apa sih? Parenya tuh kayak kecil gitu sih, lebih besar Kedirinya. Jadi kalau misalnya kayak pengen nonton nih, harus ke Kediri. Oh, gitu. Nggak ada apa-apa itu gitu misalnya di Pare. Kalau untuk hiburan makanya tuh kayak orang-orang misalnya kalau weekend ke Kediri atau apa gitu misalnya, atau ke Malang atau gimana kayak gitu. Tapi emang panas ya cuaca di sana ya? Kebetulan tuh pas di sana tuh lagi panas-panasnya, terus kena baru mau masuk musim hujan. Oke. Sempet banget ngalamin 40 sampai 45. Anjir. Seperti simulasi umroh. Udah kayak di ini ya, di daerah Saudi gitu ya. Gila luar Terus biasa. pas waktu itu tuh main ke Solo kan. Oke. Main ke Solo terus temenku bilang kayak ini enggak kok, aku udah ngecek di Solo tuh bisa sampai 48 kayak 48. panas banget. Iya pas waktu itu tuh panas banget. Udah bisa rebus telur itu. Bisa. Nah, udah itu di sana kan apa ya? Ada kayak tempat-tempat ikonik nggak? Kayak contoh kayak di Bandung tuh kayak gedung sate gitu. Kayak Ada gitu. sih. Apa namanya? Kalau misalnya ngopi tuh biasanya yang terkenal tuh Pare Corner, meskipun aku tidak pernah ke Pare Corner. Kenapa? Nemu coffee shop yang lebih yoi aja sih. Emang Pari Corner itu kurang cozy ya, kurang enak atau Enggak terlalu rame? Kayak common banget gitu nggak sih? Lebih seneng kayak tempat yang aku doang yang tahu, yang gitu-gitulah, intimate ala-ala. Biasanya itu kalau di Pare itu banyaknya orang-orang dari luar kota atau orang-orang asli sana? Sama-sama banyak sih. Dari luar kotanya banyak, orang asli sananya juga banyak. Kayak gitu. Kira-kira kalau penduduk di sana kebiasaannya gimana? Penduduk di sana Ya di setempat. kampung Inggris ya, setempatnya kebiasaannya. Ya biasanya jadinya ya jualan. Kalau enggak misalnya jadi tutornya, kursusnya, terus rentalnya kayak rental mobil lah, rental motor, sepeda yang kayak gitu-gitu. Jadi ya membuka peluang usaha baru lah, membuka baru ya. rezeki. Nah, Kalau nggak sewa alat-alat gunung ya kayak gitu-gitu. oke. Kalau dari murid-muridnya biasanya ada dari anak kecil nggak? Ada anak SD. Malah ada beberapa tuh kayak punya program, misalnya lagi liburan SD nih. Mereka tuh programnya ke sana, Program SMP, liburan gitu ya? Iya, SMA kayak gitu-gitu. Terus ada orang tua juga nggak? Orang tua ada, sempet Ada? di kursusan pertamaku tuh dia orang tua, dia tuh pengen belajar bahasa Inggris. Terus ada juga yang kayak misalnya Apa ya, kayak pria karir atau wanita karir gitu? Atau enggak gimana? sih, lebih pengen belajar aja. Oke. Kebetulan yang kemarin sama ada yang Oke. kayak suster mau lanjut sekolah kayak gitu-gitu. Oh, gitu. Jadi pengen bagusin bahasa Inggrisnya. Oke. Orang tua. Terus yang kayak apa? Yang lansia ada nggak? Alhamdulillah ada, tapi Ada? mereka tidak belajar. Oh, cuman main aja. Ya mereka warga penduduk aja. Orang penduduk. Enggak, maksudnya yang lansia yang belajar maksudnya. Nggak Nggak ada ya. Nggak ada. Berarti sampai kayak orang tua aja lah ya. Sekitar 40-50 kali Iya. umurnya ya. Terus lucu aja gitu ngeliat mereka sepedaan. Oh iya. Iya sepedaan, naruh bukunya Iya, kayak bareng gini-gini. sama kita Iya, gitu. iya. Berarti di sana masih banyak identik dengan desa-desa gitu ya, masih banyak sawah-sawah ya. di Iya sekitarnya? sih, enak sih. Maksudnya tuh untuk belajar tuh nyaman, Oh, nyaman. enak gitu, kondusif gitu. Kondusif. Nah, udah itu aku tuh kayak pernah lihat video sih, ada kayak lapangan gitu, tempat ikonik yang di Pare itu apa sih? Kayak Lapangan. lapangan, terus kayak ada gapuranya gitu, itu apa namanya? Tapi banyak orang yang duduk kayak di lesen-lesen gitu. Aku kayak pernah lihat di video
ya di apa di internet gitu. Kayaknya di bagian tulisan kampung Inggris yang gedenya Oh, di gitu situ deh. ya? Itu tuh Di emang tempat Riverside ngumpul gitu kayaknya. ya? Iya. Itu sungai atau gimana? Ada kalau misalnya ada sungainya di videonya itu tuh berarti di Riverside sih. Biasanya tuh ya suka ada kayak kegiatan bersih-bersihin bareng juga si sungainya. Terus kalau malam-malam bapak-bapak biasanya di situ numpuk banget banyak mancing. Oh, mancing. Mancing keributan nggak? Iya sih ribut cuy. Nah, udah itu di situ tuh di tempat-tempat itu tuh biasanya antara siswa dari lembaga satu dengan lembaga lain itu mereka bahasa Inggris nggak sih? Atau emang ada sok-sokan bahasa Inggris atau emang kewajibannya di situ bahasa Inggris atau gimana? Di sana sih kan kita sama-sama belajar. Jadi Oke. maksudnya tuh enaknya di sana tuh ketika kamu salah atau misalnya ketika belum bagus gitu ya udah gitu karena lagi sama-sama Slow lah belajar. ya. Iya, tapi kadang tuh ada beberapa misalnya yang dapat hukuman nih. Hukumannya itu harus ngobrol, harus ada buktinya atau apa ya. Suka ada aja gitu yang ngajakin kayak maaf Kak bentar lagi dihukum, bisa minta waktunya sebentar nggak gitu-gitu. Paling gitu-gitu ya. Ya kayak gitu-gitu. Kalau nggak lagi ada misalnya yang belajar speaking terus yang ke jalan-jalan terus dia tuh nerangin sesuatu terus kita tuh ngasih penilaian gitu-gitu sih. Tapi biasanya kalau kamu misalnya kayak nanya sesuatu, pengen tanya sesuatu gitu sama orang yang nggak kamu kenal, kamu pakai bahasa Inggris nggak sih? Yang kamu tahu dia ternyata siswa juga gitu. Kan beda kan yang bisa ngelihat ya. Kalau yang siswa sama yang orang asli setempat. Enggak sih, lebih ke pakai bahasa Indonesia. Indonesia aja ya. Oh, kirain kayak karena namanya kampung Inggris jadi semuanya pakai bahasa Inggris. gitu. Enggak sih, Ya, ya. enggak. Tapi emang benar gak sih kayak warga-warga di sana emang pada pinter bahasa Inggris semua? Warga-warga di sana yang di Parenya. Ada yang iya, ada yang enggak sih. Tapi Kayak seenggaknya kalau mereka diajak ngobrol ngerti lah ya. Mereka lebih kayak mereka yang ngajak ngobrol tapi misalnya sebisanya aja gitu. Kayak misalnya ada bapak-bapak jagung gitu lucu banget kayak sweet corn Oh, kayak iya. $5,000 gitu-gitu lah kayak gitu-gitu. Oh, jadi lebih kayak gitu ya. Terus udah itu Tunggu dulu nih, masih ada lanjutannya loh. Kalau mau tahu, langsung aja klik video dan audio selanjutnya dari Ari Area. Semuanya ada di sini. Wah, terima kasih ya sudah nonton dan dengar video dan audionya sampai habis. Dari Ari Area, semuanya ada di sini. Semoga menghibur dan bermanfaat.